1 seputar film Indonesia. Wajah kita dalam film Indonesia. Film Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mulai bermunculan kembali, khususnya sejak film Kul Desak yang dilanjutkan dengan petualangan Sherina, Ada Apa Dengan Cinta, dan masih banyak lagi. Bahkan film Festival Film Indonesia FFI yang dimotori oleh Badan Pertimbangan Perfilman Indonesia akan dihidupkan kembali. Tetapi hingga kini perdebatan seputar film Indonesia belum berakhir. Apakah film Indonesia itu? Apakah ciri-ciri khusus dari film yang berasal dari Indonesia atau dibuat oleh sinias Indonesia? Pencarian identitas keindonesiaan dalam dunia perfilman Indonesia sudah berlangsung panjang, tapi kenyataannya hingga saat ini, film nasional yang menghadirkan identitas kultural pribumi masih bisa dihitung dengan jari. Padahal dalam Mukadimah Anggaran Dasar Karyawan Film dan Televisi 1995 dijelaskan bahwa film mempunyai fungsi yang amat mulia. Film dan televisi bukan semata-mata barang dagangan, tetapi merupakan alat pendidikan dan penerangan yang mempunyai daya pengaruh yang besar sekali atas masyarakat. Sebagai alat revolusi dapat menyumbangkan dharma baktinya dalam menggalang kesatuan dan persatuan nasional, membina nation, dan karakter building, mencapai masyarakat sosialis Indonesia berdasarkan Pancasila. Jika fungsi ini bekerja secara normal, seharusnya identitas kultur bangsa Indonesia yang hadir dalam setiap film yang dibuat orang Indonesia. Nyatanya, tetapi kenyataannya, tidak banyak film nasional yang menghadirkan identitas kultural ini. Ada apakah? Menurut beberapa teori, film adalah arsip sosial yang menangkap jiwa zaman atau zeitgeist masyarakat saat itu. Seorang pakar film, Siegfried Krause, menyatakan bahwa pada umumnya dapat dilihat kalau teknik, isi cerita, dan perkembangan film suatu bangsa hanya dapat dipahami secara utuh dalam hubungannya dengan pola psikologis aktual bangsa itu. Artinya, perkembangan film Indonesia hanya dapat dipahami dengan baik jika perkembangan itu dilihat dalam hubungannya dengan latar belakang perkembangan sosial budaya bangsa itu. Wajah Indonesia dalam film yang baik seharusnya tampak. Apakah itu menangkap keseluruhan jiwa ataukah penggalan-penggalan tertentu seperti suku, agama, atau kelas sosial tertentu? Artinya, identitas kultural sebuah bangsa atau masyarakat seharusnya tampak di layar kaca. Dimulai oleh Usmar Ismail pada 1950, Usmar Ismail yang di kemudian hari dikenal sebagai Bapak Perfilman Indonesia, mendirikan Perfini, perusahaan film nasional Indonesia, dengan darah dan doa sebagai produksi pertama. Film ini bukan film pertama Usmar. Sebelumnya dia menyutradari Harta Karun dan Citra untuk perusahaan South Pacific Film. Tetapi, dia selalu menyatakan bahwa film Darah dan Doa merupakan film pertamanya. Dalam tulisannya Pengantar ke Dunia Film, Usmar Ismail menjelaskan alasannya mengatakan demikian. Karena buat pertama kalinya sebuah film diselesaikan seluruhnya, baik secara teknis, kreatif maupun secara ekonomis oleh anak-anak Indonesia. Buat pertama kalinya pula film Indonesia mempersoalkan kejadian-kejadian yang nasional sifatnya. Dewan Film Nasional dalam konferensinya 17 Oktober 1962 lalu menetapkan hari pertama pengambilan gambar pertama film ini, 30 Maret, sebagai Hari Film Nasional. Menurut Asrul Sani, para sinias pada pasca kemerdekaan itu berambisi membantu revolusi Indonesia dengan film. Dengan demikian, impian mereka adalah membuat film yang memiliki relevansi sosial budaya. Mereka tidak ingin film Indonesia jadi alat untuk lari jadi kenyataan. Film ditujukan untuk mendorong dialog dalam diri setiap penonton sehingga dapat memperoleh gambaran yang lebih jernih tentang kenyataan yang ada di sekitarnya. Perjuangan mencari identitas film Indonesia dilanjutkan oleh para sinias setelahnya, seperti Asrul Sani, Suman Jaya, Teguh Karya, Arifin C. Nur, hingga Garin Nugroho dan Riri Reza.
Beberapa film yang berhasil mengangkat identitas kultural adalah karya-karya Usmar Ismail, Darah dan Doa, dan Lewat Jam Malam. Asrul Sani, Bulan di Atas Kuburan dan Para Perintis Kemerdekaan. Sumanjaya, Sidul Anak Modern dan Sidul Anak Sekolahan. Nyak Abbas Akub, Cintaku di Rumah Susun dan Inem Pelayan Seksi. MT Risfat, Naga Bonar. Khairul Umam, Kejarlah Daku Kau Kutangkap, serta Ramadan dan Ramona. Dan Riri Reza, Eliana Eliana. Beberapa kemungkinan alasan tidak hadirnya identitas kultural lokal dalam film Indonesia antara lain. Pertama, komersialisme. Dewan Juri Festival Film Indonesia 1977 bersimpulan, film Indonesia dewasi ini dibuat oleh para produser yang semata-mata sebagai alat hiburan, dalam arti yang tidak selalu sehat. Produser film kita menampakkan diri terutama sebagai pedagang impian, merchant of dreams. Dalam posisi demikian, si produser memang tidak memijakan kakinya di bumi Indonesia sebab mimpi yang indah toh senantiasa berkisah mengenai dunia yang tidak selalu kita kenal. Menurut Asrul Sani, film berada di tangan orang film, sedangkan sekarang berada di tangan pedagang film. Asrul Sani lebih tegas lagi. Cerita-cerita kita pada umumnya sekarang bukan lagi datang dari pengarang-pengarang sebenarnya, tapi datang dari finansir yang mengajukan ramuan dari unsur-unsur yang menurut perhitungannya akan membuat film itu laku. Jadi, orang tidak bertolak dari sebuah cerita yang menarik, tapi kehadiran dari sekian persen unsur seks, sekian persen unsur kekejaman. Komersialisme ini berujung pada produk-produk yang menjual mimpi, yang sayangnya bukan mimpi rakyat Indonesia pada umumnya. Jakob Sumarjo menyatakan bahwa hidup mewah, erotisme, dan kekerasan yang ditampilkan film buatan Indonesia dirasakan sangat asing. Kapan wajah kita sebenarnya bisa dilihat di sana, ungkapnya. Umar Khayyam, mantan Dirjen Radio TV dan Film Departemen Penerangan, menilai film-film Indonesia sebagai penyaji impian. Masalahnya, impian itu bukanlah sebuah impian Indonesia. Di Indonesia, perbenturan antara kemauan bisnis produser dan semangat kreatif sutradara pernah terjadi. Usmanan, sutradara yang mantan wartawan dan kritikus film yang biasa membuat film-film Ateng, pernah berkata, "Kalau saya mendapat kesempatan, saya tidak akan duduk di sini. Dalam keadaan seperti sekarang, yang saya lakukan adalah mencari nama sehingga suatu kali ada yang memberi modal pada saya untuk membuat film yang sebenarnya ingin saya buat." Wahyu Sihombing, yang terkenal lewat sinema Lost Man, juga mengeluhkan campur tangan produser yang berlebihan sehingga pernah berkomentar, "Ah, film ini betul-betul cuma cari makan, bukan untuk memperjuangkan cita-cita." Teguh Karya malah lebih keras lagi. "Kita harus berontak kepada produser. Jangan beri mereka kesempatan untuk mendikte kita. Mereka tidak tahu apa-apa tentang film. Mereka punya uang, lalu melihat film sebagai tempat yang menguntungkan." Mungkin dengan mendapatkan rekanan produser yang visi misinya sama dengan sang sutradara dan penulis skenario, sebuah jaringan dari sistem segitiga akan didapatkan film Indonesia dengan wajah keindonesiaan yang khas. Atau mungkin bila produser dan sutradara berasal dari satu orang, persoalan ini bisa terselesaikan. 2. Sistem bintang. Asrul Sani menyatakan bahwa bintang film yang lahir dari sistem bintang ini sebagai hasil dari pemikiran dagang dan bukan hasil pemikiran sinematik. Padahal pemain hanyalah satu dari banyak unsur dari produksi film. Sebenarnya yang menjadi tulang punggungnya adalah cerita yang tertuang dalam skenario. Asrul juga menyatakan, komersialisme dalam film adalah handicap, maksudnya cacat. Utama untuk mengembangkan daya kreativitas pembuat film dengan demikian menghalangi untuk menghasilkan film-film yang baik. Lebih lanjut, Asrul memberikan jalan keluar bahwa perlu diadakan penataan baru dalam pola perfilman di Indonesia sehingga dihasilkan film-film yang dikerjakan secara kreatif untuk mengimbangi film-film yang dibuat dengan tujuan komersil belaka. Sistem bintang ini juga dikeluhkan oleh sutradara Alfred Hitchcock yang kesulitan dalam mengakhiri filmnya. Bukan kenapa-kenapa, sistem bintang ini mengharuskan cerita disesuaikan dengan karakter bintangnya. Nah, kalau Hitchcock disodori bintang yang ceria,
Padahal di akhir cerita adalah sad ending, hanya ada dua pilihan, tidak menggunakan bintang itu dan itu melawan kemauan produser atau mengubah akhir cerita. Sebenarnya sistem bintang ini sah-sah saja. Toh di Hollywood pun banyak aktor yang hebat dari Sean Penn hingga Nicole Kidman yang selama sang aktor bekerja dengan profesional dan mendalami aktingnya. Masalahnya mayoritas media massa mengangkat sang bintang film itu dari sisi gosip kehidupan pribadinya dibandingkan dengan membicarakan atau mengkritik akting dan hasil karyanya. Masyarakat pun hanya bisa Masyarakat pun akhirnya lebih suka membincangkan gosip daripada karir sang bintang. Ketiga, budaya pengekor. Pada tahun 1970-an, Rosian Anwar berkomentar, mengapa film Indonesia mesti memperlihatkan hal itu juga? Rumah mewah, Mercedes-Benz, pemuda ngebut dengan sepeda motor, Honda, nightclub. Arif Budiman sekitar 20 tahun lalu juga mengungkapkan bahwa adegan-adegan erotis hampir dapat pada semua film Indonesia saat itu. Artinya semangat untuk mengikuti tren yang ada seperti tampak pada tayangan horor yang mengikuti jejak Jalangkung dan tayangan ABG yang mengekor AADC sudah lama ada di negeri ini. Budaya pengekor ini juga muncul dalam akting. Ontinggo Bushe pernah berkata, aktor aktris kita berperan bukan sebagai tokoh Indonesia. Mereka melainkan salinan dari bintang luar. Ini menyebabkan film kita kehilangan watak. Keempat, budaya mencontek. Budaya meniru ternyata sudah ada sejak 1930-an. Ketika film Tarzan menjadi alang-alang atau film tengkorak hidup dan kedok ketawa mengadopsi Dracula. Atau film Terang Bulan pada 1937 mencontek Jungle Princess. Bagaimana pengantin remaja berasal dari love story. Walaupun demikian, ada juga film hasil adaptasi yang bagus dengan racikan kreativitas. Misalnya Laila Majnun yang merupakan saduran dari West Side Story. Apakah ini berarti pemikiran dan iri orisinal kurang dihargai di Indonesia? Allahu a'lam. Pedagang film hambatan ekstrinsik. Tulisan saya yang sederhana tersebut mendapat tanggapan yang mengasihkan dari Erik Sasono. Dalam tulisannya, Erik secara tegas menyatakan bahwa pendapat saya sama sekali salah. Tidak pernah komersialisme, tidak pernah menghambat munculnya wajah dalam wajah sebuah bangsa dalam film. Tegasnya. Mungkin perlu disamakan persepsi kita soal identitas kultural. Bagi saya, definisi sederhana saja. Film sebaiknya mempresentasikan wajah masyarakat. Fungsi sebagai arsip sosial yang menangkap Zaid kena saja. Film sebaiknya mempresentasikan wajah masyarakat. Fungsi sebagai arsip sosial yang menangkap zeitgeist jiwa zaman saat itu. Film menjadi cerminan seluruh atau sebagian masyarakat. Penonton pun akan merasa dekat dengan tema yang hadir, bahkan serasa melihat dirinya sendiri. Dengan demikian boleh jadi film Indonesia akan terasa ciri khasnya. Jika orang bisa berkomentar, ini film Hollywood banget, ini film India banget, ini film Iran banget. Suatu saat ada komentar, ini film Indonesia banget. Dalam film Mutakhir, saya bisa menyatakan film seperti Eliana, Riri Reza, Bendera, Nan Agnes, Arisan, Nia Dinata, dan Mengejar Matahari, Rudi Sudjarwo sebagai perjuangan awal mencari identitas kultural dalam film Indonesia generasi baru. Dari sinetron ada Bajaj Bajuri serta Putri Malu dan Jenderal Kancil garapan Hari Dagu. Mari kembali ke diskusi hangat kita. Mengutip kalimat Erik. Harus ada sebuah studi lebih serius yang mengkaji film-film Indonesia mutakhir dengan menggunakan pendekatan terserah apa aja. Itu benar sekali. Karena itulah saya memulai kajian kecil-kecilan saya dengan kalimat beberapa kemungkinan alasan tidak hadirnya identitas kepala dalam film Indonesia.